Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Asik Diskusi Intelektual bersama saya Fadli Hasa. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Jakarta datang ke Sorong, khususnya di Unamin. Dan banyak hal yang dilakukan termasuk kerjasama untuk mengembangkan talenta-talenta dari Papua juga. Selamat datang Ibu Yenti Joman selaku Direktur Government Affairs Huawei Indonesia. Selamat datang Ibu. Selamat datang Pak Fadil. Pertama kali ke Papua Bu? Enggak, ini udah kali kedua. Kali kedua, Kali oke. kedua, jadi pertama tuh waktu tahun 2021 kebetulan pas COVID. Pas COVID di tahun 2021. Iya, di Oke. penghujung 2021 Aha. kami ada kegiatan kebetulan di Raja Ampat. Jadi Udah berarti udah ke Raja Ampat. sudah Aman luar berarti ke biasa. Papua, ke Sorong. Kalau belum ke Raja Ampat itu memang belum afdol gitu katanya begitu, belum afdol. Iya, betul. Gimana kemarin perjalanannya Ibu dari Jakarta ke sini? Alhamdulillah lancar semua dan memang pesawat tengah malam ya. Jadi Iya, di sana iya, sudah iya, pagi. iya. Agak sedikit jet lag tapi Jet lag. karena semangat kita yang luar biasa karena kita ada kegiatan Iya, bersama iya. Unamin Aha. dan juga dengan mitra kami Mhm. Siba dan Sandi Negara, jadi Iya. tidak terasa capeknya. Tidak terasa capeknya ya. Udah berapa hari nih Bu nih di Sorong? Dari tanggal berapa ya kemarin acara kita tanggal 13. 13, Aha. 12 kita udah sampai lah. 12 sudah di sini. Sudah di sini. Berarti udah explore Sorong, kota Sorong. Ya lumayan, kuliner Lumayan. juga. Jadi, Kuliner? rahang tuna itu Oke, katanya. rahang tuna ya. Ya, Ya. saya jadi belajar, ada makanan ciri khasnya. Enak Tapi nggak, saya Bu? nggak tahu ini apakah Enak. ini dari Sorong atau Ah. mungkin dari kota lain. Saya juga kurang paham ya. Yang penting enak lah ya. Yang penting enak, cuman setauku rahang tuna itu viralnya mungkin agak baru kurang lebih 3 sampai 5 tahun baru. Tapi sebelumnya kita udah pernah makan di Aha. Makassar. Tapi Oh, saya udah nggak pernah. tahu ini diklaimnya ini aslinya dari Makassar, dari Ah, Manado, dari iya. Mungkin teman-teman kalau yang lagi nonton bisa komen rahang tuna itu sebenarnya dari mana itu? Rahang tuna bakar yang tapi memang enak ya Bu ya. enak sekali. Ya. Enak sekali. Jadi saya kira mungkin memang harus ada ciri khas ya. Iya. Buat tamu-tamu turis domestik Mhm. ini kan biasanya kalau sudah selain berwisata harus Kuliner. Iya, kuliner. Iya, Apa iya. yang menjadi ciri khas. Papeda Papeda kebetulan belum coba yang Belum. di sini, tapi yang di Manado. yang Manado. udah coba. Gimana pendapat Ibu soal papeda? Ya, oke semua Oke ya. Pokoknya kebetulan saya suka seafood ya. Jadi Pas berarti datang Iya, ke ikan. Papua itu memang betul, fresh sekali. fresh sekali. Iya. Iya. Oke. Apa namanya, sebelum mungkin ya kita tanya-tanya sedikit ya Bu ya, terkait nanti mungkin Huawei, apakah ini langkah pertama atau seperti apa, tapi nanti itu pertanyaan selanjutnya. Yang pertama nih Bu, di tanggal 13 kemarin itu, dari tanggal 12 sampai sekarang masih stay di Sorong, dalam agenda apa ya Bu? Ya, pertama seperti tadi saya sampaikan Mhm. adalah memang Huawei punya kegiatan besar ya dalam pengembangan talenta digital Oke. yang sudah Iya, kita iya. inisiasi bersama kantor staf presiden di tahun 2020, yaitu Oh, tema besarnya mencetak 100.000 talenta digital Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun. Target oke. yang kami Target diberikan. 5 tahun udah ada 100.000. Iya, dari tahun 2020 kita mulai bangun ya, karena waktu itu kan kita kena COVID kan. Oh iya. Apa yang kita Iya. bisa lakukan. Aha. Jadi kita coba inisiasikan bahwa ini SDM merupakan PR terbesar Aha. yang harus kita segera kejar. Nah, kemudian setelah berjalan ya alhamdulillah sebelum 5 tahun ternyata kita sudah mencapai 100.000. Artinya Oke. melampaui 1 tahun lebih awal. 1 tahun lebih awal itu Ya. 100.000 udah tercapai.
talenta digital yang Ya. direncanakan di tahun 2020. Harusnya kita selesai di 2024 Oh, lah, di ya. 2024 Ya, ini, tapi betul. di 2023 itu sudah Sudah terpenuhi. terpenuhi. Oke. Memang kami melihat pencapaian ini masih sebagian besar didominasi oleh teman-teman yang berada di Pulau Jawa dan sekitar. Nah, kami melihat harusnya kesempatan ini juga diberikan ya, akses pelatihan dan pemanfaatan ilmu TIK ini juga bisa dinikmatin atau diakses juga oleh teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur. Oke, di wilayah timur. Jadi makanya kemarin pada saat kami diskusi dengan tim, memang sudah ada masuk target kami di tahun ini, bagaimana kita juga bisa membuat beberapa kegiatan di Indonesia Timur, salah satunya Kota Sorong, dan kami kemarin sudah diskusi sebelum kegiatan ini beberapa kali diskusi dengan mitra kami yaitu Badan Siber dan Sandi Negara. Memang kami banyak jalan bareng ya. Jadi di beberapa kegiatan literasi, Huawei memberikan ilmu teknologinya TIK, kemudian dari BSSN memberikan literasi dari sisi keamanan siber. Jadi itu menjadi satu paket modul yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Sehingga pada saat kami diskusi, BSSN ada rencana mengadakan kegiatan di Sorong, yaitu dengan penguatan ekosistem ya, karena terbentuk 4 provinsi baru ini. Tanggapin, boleh juga ini sekalian kami melakukan Tech Day di salah satu universitas di Sorong. Jadi akhirnya kita mencari dari database, kebetulan ada rekomendasi juga dari tim Universitas Muhammadiyah Sorong. Nah, berarti apakah ini baru pertama kalinya kah untuk mengembangkan program yang dicanangkan dari Huawei itu ke wilayah timur, atau sebelumnya ini sudah pernah? Jadi sebelumnya Unamin ini adalah universitas ketiga sebenarnya. Yang ketiga. Kita pernah dengan Uncen. Oke. Ada Fakfak Politeknik juga. Politeknik Negeri Fakfak ya. Dan ini adalah dengan Unamin. Jadi tentunya kita tidak membatasi, semakin banyak mitra dari perguruan tinggi yang ingin bekerja sama dengan Huawei, kami sangat terbuka. Jadi artinya kalau pertanyaannya apakah Huawei akan membatasi 3 universitas ini? Tentu tidak ya. Berarti masih bisa. Kita membuka semua kesempatan. Yang penting adalah komitmen. Mau maju bersama. Huawei akan membuka kesempatan ini untuk supaya bisa kita bangun ya SDM yang handal di daerah Indonesia Timur, khususnya di Papua. Khususnya di bidang pengembangan TIK itu ya. Nah, berarti dari Huawei itu sendiri memang program ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun dan sudah mencetak 100.000 talenta digital yang merupakan memang kalau mau di review kembali, sekarang perkembangan teknologi itu memang sudah sangat berkembang gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk mendukung transformasi ini itu peran dari Huawei itu sendiri seperti apa, Bu, nantinya? Maksudnya tuh dalam implementasinya itu seperti apa? Terkait pendidikan atau? Iya, terkait pendidikan ini. Ya baik, jadi begini Pak Fadil, kita ini kan perusahaan yang fokus di riset dan inovasi. Tentunya riset dan inovasi ini membutuhkan SDM handal. Huawei sudah beroperasi di 170 negara. Dan total karyawan kita lebih dari 200.000 ya. Jadi tersebar di 170 negara. Iya. Nah, 55% lebih itu karyawan kami itu fokus di R&D. Research and Development. Jadi artinya orang-orang yang bisa berada di bidang itu tentunya harus orang-orang punya background education yang bagus,
yang kuat ya dalam bidangnya masing-masing. Iya. Nah, untuk mempercepat ini tentunya Huawei juga punya kewajiban di mana negara kami beroperasi di 170 itu tidak hanya memperkenalkan atau membagikan solusi teknologi itu saja, tetapi kami juga dituntut sebagai kontribusi sosial kami di negara kami beroperasi untuk membangun SDM-nya. Wow. Nah, salah satu melalui program tadi, setiap negara bisa berbeda-beda programnya, Pak. Jadi kita, kalau di Indonesia kami inisiasi dengan bikin tema besar mencetak 100.000 digital talent. Tapi kalau misalnya kita bicara di negara Asia lainnya atau negara Eropa, Amerika Latin, mungkin mereka punya program yang terkait dengan talent tapi dengan judul berbeda, outputnya sama, mempersiapkan SDM. Iya. Nah, jadi tugas kami ini adalah kita sudah punya desain pembelajaran, pelatihan, sertifikasi kompetensi sesuai standar industri. Nah, ini yang kita bawa ke setiap negara sehingga perguruan tinggi khususnya itu juga sudah bisa mendapat semacam update kebutuhan dari industri sekarang dan masa depan itu seperti apa. Karena tadi kan sudah disampaikan perkembangan teknologi ini pesat ya. Iya. Jangan cepat-cepat misalnya. Sekarang kita fokus dulu misalnya kita fokus di 5G. Pada saat kita bicara kita sudah 5G, di mana sudah 5G, mungkin kita sudah agak ketinggalan karena di R&D sendiri sudah mungkin sedang meneliti, mengkaji terkait perkembangan the next G-nya, yaitu 6G dan terus berikutnya. Sampai sekarang. Iya, jadi kadang-kadang ini kita ada gap. Jadi saya bilang kita nggak bisa tahan dulu, jangan terlalu cepat berlari. Apakah bisa nggak sekarang 5G aja kita di Indonesia belum? Iya. Sehingga kita melihat bahwa bagaimana mengisi gap ini, kita harapkan SDM-nya juga harus dikejar. Supaya mengadopsi teknologi-teknologi baru, paling tidak teman-teman kita nanti yang di perguruan tinggi setelah mereka lulus, mereka sudah siap bekerja di industri yang manapun, tidak harus di industri yang seperti di Huawei. Jadi tugas kami ini adalah mendesain semacam kompetensi industri ini, kemudian kami bagikan kepada perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi ini akan meneruskan, mentransfer ilmu ini kepada semua murid-muridnya, siswanya, sehingga mereka pada saat lulus mereka sudah dibekali kompetensi seperti itu. Ya. Nah, bocoran dari dari teman-teman kreatif ini, Bu, kalau tidak salah namanya itu ICT Academy ya? Ya. Jadi kita memang ada program yang kita sebut, kebetulan kalau saya tadi dilihat judulnya itu adalah Director for Government Affairs. Jadi saya bekerja sama, kemitraan dengan pemerintah, kemudian berkolaborasi, kan, membangun salah satu programnya adalah membangun talenta digital tadi itu. Jadi outputnya nanti adalah mencetak ke SDM digital yang handal. Nah, platform yang akan kita pakai ini salah satunya ICT Academy. Jadi platform untuk mencetak itu salah satunya ICT Academy. Yes. Nah, ICT Academy kami ini sebenarnya ada banyak sekali modul, tetapi kami sesuaikan lagi dengan kebutuhan setiap negara. Nah, dengan ICT Academy ini sebenarnya KPI terbesarnya adalah lebih dibobotkan kepada perguruan tinggi. Makanya kami sampai sekarang sudah memiliki kemitraan dengan perguruan tinggi lebih dari 100. Lebih dari 100 sudah kerjasama terkait ICT platform jadi, ICT Academy ini. UNAMIN ini merupakan salah satunya. Salah satunya UNAMIN. Mantap. Siap. Yang paling muda lah. Nah, dalam ICT Academy ini tentunya sedikit saya ingin cerita bahwa apa yang kami lakukan adalah kami berharap universitas atau perguruan tinggi ini menjadi extension, perpanjangan dari industri untuk mempersiapkan. Karena kembali lagi Huawei seperti kami ini, saya kira bukan hanya Huawei, industri-industri besar lainnya mungkin tidak punya resource yang cukup untuk menjangkau seluruh perguruan tinggi yang di sebuah negara ya. Jadi dengan bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi ini, kami berharap dari universitas bisa komitmen ya untuk meneruskan pengetahuan ini kepada siswanya. Jadi yang sebenarnya kami minta adalah dari
setiap perguruan tinggi adalah dua dosen yang didedikasikan untuk masuk ke program ICT Academy ini, akan diberikan pelatihan dan sertifikasi, kemudian dosen ini akan membuka kelas dan memberikan pelatihan kembali ke siswanya. Jadi train to trainer kita sebutnya. Berarti ini kan kita kerjasamanya kemarin di kegiatannya sudah kita signing MOU kan. Berarti implementasi ke depannya itu nanti teman-teman dosen yang ada di UNAMIN yang tadi disebutkan ada 2 mungkin ya, kemungkinan kita mulai dengan 2 ya. Kita mulai dengan 2. Kalau 2 itu bisa berjalan dan membuahkan hasil, itu minimal success case kita. Berarti wah ini teman-teman dosen di informatika dan kebetulan Bu di UNAMIN itu ada program studi teknik informatika yang erat kaitannya dengan program yang kemarin sudah dipaparkan di kegiatan kemarin di Tech Day yang di Tech Day kemarin itu. Nah ini cocok sekali nih. Berarti ini harusnya teman-teman informatika ataupun jurusan lain harus excited sih sebenarnya, karena nanti teman-teman dosen itu akan dilatih ya Bu ya, train of. Iya, jadi pertama kita dosennya dulu, setelah disertifikasi dosen baru bisa membuka kelas, itu syaratnya. Nah kemudian nanti pembelajaran ini sebenarnya bisa akses ke platform LMS kami yang sudah kami desain. Jadi sebenarnya fasilitasnya sebenarnya sudah sangat siap untuk digunakan. Biasanya Pak Fadil yang sering terjadi ini adalah konsistensi. Paham Bu. Mau dilakukan dan melihat ini adalah long term investment ya, jangka panjang untuk, karena belajar itu tidak akan pernah habis ya. Sama aja orang sampai ngejar S1, S2. Mau S berapa ya Pak ya? Sekarang paling tinggi S berapa? S7. S7. S teler mungkin Bu. Jadi saya kira kita bisa mulai dari sana dulu, tidak usah muluk-muluk. Jadi kita lihat bahwa pembekalan ilmu ini tentunya akan melalui proses panjang. Yang kami harapkan dari Huawei ini cuma paling tidak dengan bergabung dengan ICT Academy Huawei, pembelajaran ini akan beberapa proses. Pertama tadi ya, setelah sertifikasi, kemudian nanti siswa yang sudah ikut lulus ujian nanti akan dikompetisikan dari level universitas. Jadi antar universitas ditandingkan dulu nih, Pak. Jadi setelah mereka dapat pemenangnya yang terbaik, akan ditandingkan ke level nasional. Nah ini antar universitas. Setelah level nasional ini nanti menang, mereka akan ditandingkan lagi ke level regional. Setiap tahun ya. Setiap tahun. Jadi regional menang lagi, mereka akan kita kirimkan ke level internasional, sampai ke level internasional. Nah, sampai biasanya ke global dilakukan di Huawei pusat di China. Di China. Nah tadi sempat saya baru mau tanya terkait itu Bu, maksudnya kan yang tadi disampaikan bahwa tenaga pengajarnya atau dosennya yang akan disertifikasi, yang akan diberikan pelatihan. Nah saya mau tanya tadi, mahasiswa itu nanti ambil bagiannya di bagian mana? Nah berarti setelah nanti si dosennya ini dapat sertifikat, sudah lulus kompetensinya, terus mengajarkan hasil yang dipelajari ke mahasiswanya. Nah mahasiswanya ini punya kesempatan nantinya untuk bertanding, berkompetisi. Jadi kompetisi ini nanti hitungnya per grup Pak. Jadi harus ada nanti satu dosen dan timnya. Kalau nggak salah saya 5 orang ini harusnya tim saya yang handle berbeda divisi, tapi mereka yang fokus untuk persiapan ininya pembelajaran sampai kompetisi akhir. Wah ini menarik sekali nih. Bisa sampai internasional Bu? Sampai. Jadi kebetulan kita udah jalan beberapa tahun dan perguruan tinggi seperti ITB, Telkom University, IT Dell, dan ada beberapa juga yang saya mungkin nggak mengingat, ada kalau nggak salah dari Politeknik juga. Nah mereka juga pernah kesempatan menang dari level nasional, regional sampai ke global. Ke global. Kalau yang global ini ITB ya yang sudah pernah kali dan
sudah berkali-kali mereka masuk ke finalis lah paling tidak ya. Kalau sampai bisa finalis aja itu saya kira itu udah luar biasa. Sudah luar biasa. Sudah mewakili Indonesia ya. Oke. Nah, ini yang kita harapkan berikutnya bisa banyak perguruan tinggi lainnya juga punya kompetensi yang paling tidak sama ya. Jadi karena kita ada berapa Pak? Puluhan ribu, berapa total universitas yang ada di Indonesia? Kalau ini ya untuk semua perguruan tinggi saya kurang paham Bu, tapi kalau untuk perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu di sekitar 170-an. Ya. Ke perguruan tinggi Muhammadiyah aja tuh, belum yang ya? 170. Oke, kita persempit ya Pak. Iya, 170-an. Fokus aja di dari 170. Saya minta satu aja dari Papua. Bagaimana Pak? Unamin siap Bu. Insya Allah. Minta satu saja ya, kita Unamin siap. Jadi inilah yang akan menjadi contoh model kepada universitas lainnya. Apalagi kalau di daerah yang Indonesia Timur, artinya semangatnya aja luar biasa. Apalagi yang di tengah-tengah ini kok tidak pengen ini ya kejar gitu ya keberhasilan siap itu. Siap. Insya Allah Bu. Siap. Saya optimis karena kebetulan saya juga dosen di informatika Unamin. Nah, kalau dari segi penelitian yang dikolaborasikan antara dosen dengan mahasiswa itu kalau dari topiknya itu sebenarnya sudah tidak beda jauh lagi dengan apa yang dibahas di daerah Jawa ataupun daerah-daerah misalnya kayak di Jakarta, di Jogja seperti itu. Karena di sini kami itu juga Bu sudah membahas terkait AI. Ya, terkait AI ini yang sekarang lagi booming-boomingnya ya. Nah, yang tadi beberapa hal yang kita sudah diskusikan Bu nih. Kan kalau sesuai dari tema yang kemarin kita bahas itu terkait mendukung visi Indonesia Emas di tahun 2045 melalui pengembangan TIK. Nah, langkah seperti apa yang sekarang Huawei lakukan begitu Bu? Ya, jadi kalau kita bicara visi Indonesia Emas 2045 ini, memang kalau kelihatan dari angkanya masih jauh ya Pak ya. 20 tahun lagi lah. Iya. Sampai 2045 saya masih ada. masih Bu. Tapi kan Insya Allah perjuangan masih harus tetap dilanjutkan. Kalau dari Huawei sendiri melihat pengembangan TIK ini tentunya tadi kembali lagi kepada bisnis model kita ini adalah fokus di R&D. Jadi kami terus akan membuat inovasi-inovasi baru dan menciptakan teknologi yang memberikan solusi tentunya harus positif untuk kehidupan manusia ya. Untuk membantu kegiatan kita sehari-hari. Nah, bahkan ini tantangan kedepannya kita melihat krisis ya. Kita bicara krisis energi. Nah, bagaimana nanti kedepannya TIK yang kami kembangkan ini tentunya juga harus beradaptasi dan menyelamatkan bumi dan lingkungan kita. Nah, makanya Huawei juga sudah masuk ke ada satu sisi bisnis yang baru, kita sebut digital power. Kita akan fokus bagaimana membuat teknologi itu green, jadi teknologi green hijau. Teknologi, Kita sebut teknologi hijau. Salah satunya yang mungkin lebih gampang, lebih konkret itu adalah misalnya membangun data center. Data center itu kan mengkonsumsi listrik yang sangat besar. Tapi dengan kemajuan teknologi yang sudah kami miliki sehingga bagaimana konsumsi energi ataupun listrik itu bisa diminimais. Nah, itu juga salah satunya. Tapi saya yakin kita bicara 20 tahun ke depan sangat banyak hal-hal baru yang akan kita temui kita nggak tahu. Jadi itu salah satu. Kemudian dari sisi teknologi kedua adalah dari tetap kita akan fokus di people-nya, SDM-nya. Betul. Jadi saya sering kali kalau ngobrol sama teman-teman industri maupun dengan kawan-kawan dari instansi pemerintahan bahwa sebenarnya teknologi ini tadi kita bilang berkembang pesat,
kita bisa beli teknologi itu kapan saja kalau jika punya uang. Yep. Ya, hari ini mau ganti yang paling maju misalnya Pak Fadri. Saya udah nggak mau handphone ini ketinggalan nih, mau pengen yang beli yang baru. Tapi nggak siap menggunakan handphone yang canggih misalnya, atau teknologi yang canggih. Karena apa? People-nya belum siap, orangnya belum kita siapkan, sehingga ini harus seiring ya dengan pertumbuhan kemajuan teknologi yang pesat. Manusianya juga kita siapkan dari sisi pembekalan ilmunya, kemudian praktikalnya seperti apa, dan paling penting adalah soft skillnya. Nah, kita tidak mau menjadikan orang-orang ini nanti pinter dengan teknologi, tetapi soft skillnya misalnya dari karakternya, ya kan masih kurang baik. Nah, makanya dengan kerjasama dengan industri dan akademisi, dan kemudian dengan beberapa stakeholders dari masyarakat ini, supaya bisa juga ikut berkontribusi dari sisi industri, menyiapkan orangnya sesuai kontennya, tapi kita poles lagi Pak, sehingga pada saat kita masuk ke Indonesia Emas 2045 sudah cakep, semuanya sudah siap gitu ya. 2045 sudah siap, sudah pinter, kemudian kita berkarakter, anak-anak ini sudah siap bersaing secara global. Oke. Nah, yang akan berperan besar nanti tentunya yang teman-teman sekarang yang generasi Gen Z ya. Tapi abis Gen Z kita nggak tahu mau sebutnya gen apa lagi. Gen Alpha mungkin. Z abis itu mulai dari A lagi. Oke. Nah, saya merasa amazed sekali Bu terkait program yang yang dijalankan sekarang sama Huawei, dan bisa sampai segitunya, sampai ke Indonesia Timur, dan betul-betul tidak hanya sebagai bisnis menyediakan solusi teknologi, tapi pengembangan SDM-nya juga sangat diperhatikan. Nah, untuk menjalankan program itu tentunya ada tantangan dong. Tidak mungkin selama dari 4 tahun, dari tahun 2020 ya, dari 2020 hingga sekarang ini pasti kurang lebihnya ada tantangan ataupun istilahnya kayak cobaan-cobaan gitu selama menjalankan. Mungkin bisa diceritakan Bu selama perjalanan pengembangan SDM digital talenta digital ini. Jadi mungkin saya akan menyentuh 2 sektor ya dari pendidikan ya. Satu yang tadi saya sampaikan bahwa terbesar kontribusinya masih dari perguruan tinggi, karena secara konten yang kami siapkan itu sebenarnya paling fit ke perguruan tinggi ya, secara itu ke karena seperti materinya sudah pasti pakai bahasa Inggris, kemudian agak teknikal, jadi cocok di misalnya di prodi kayak engineering ya, keteknikan ya. Nah, kedua, selain perguruan tinggi kita juga masuk sebenarnya ke vokasi, ke SMK. Vokasi itu ada SMK, tapi konten yang untuk SMK ini agak sedikit berbeda. SMK ini karena mereka supaya siap kerja ya, karena mereka memang practical skill benar-benar vokasi ya, skill. Nah, kalau SMK ini lebih ke entry level job sih sebenarnya. Jadi nggak bisa apple to apple antara SMK dengan perguruan tinggi. Nah, tantangan terberat dari kami ini adalah, saya bicara dulu dari SMK. SMK ini kita pernah mendapat kesempatan bekerjasama dengan Direktorat Vokasi ya waktu itu. Mereka mengundang ada sekitar 100 guru dari Aceh sampai Papua, Sabang sampai Merauke lah disebutnya, untuk kami sertifikasi. Jadi mereka dikirim ke Jakarta untuk melakukan pembekalan training. Tapi waktu itu hanya karena di SMK ini kami cuma punya modul wireless dan microwave ya, itu sesuai dengan kebutuhan industri. Itu 100 guru ini setelah di training mereka akan mentransfer alih ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Nah, cuman tantangan terberat ini karena praktikal. Jadi guru-guru ini waktu kembali ke sekolah masing-masing, mereka kan tidak punya alat raganya. Nah, itu salah satu tantangan. Kalau kita mau bangun alat raga di 100 sekolah, itu biayanya juga mahal. Paham. Jadi ada beberapa memang sudah bisa disederhanakan, mungkin akan lebih baik di teori, tapi kalau sampai memang harus praktek, mereka bisa ke
kantor regional kami. Kebetulan kami ada di 9 region di Indonesia. Oh, udah 9 berarti. Ya. Nah, itu salah satu. Kedua, dari SMK itu juga misalnya anak-anak ini kalau sudah dilatih dan disertifikasi ataupun lulus, belum tentu mereka mau ditempatkan di industri tersebut. Jadi saya kasih gambaran seperti SMK ini mereka akan belajar mungkin akan disalurkan di subkon kami, sehingga pekerjaannya mungkin agak outdoor, panas, dan mungkin akan bekerja di ketinggian misalnya. Nah, anak-anak muda saat ini belum tentu mau, kalau bisa memilih, saya pengennya kerjanya YouTuber aja, konten creator aja, duduk di ruangan AC. I see. Ya. Karena itu salah satu tantangannya ya. Ini juga saat ini belum bisa digantikan oleh robot, sehingga tetap kita akan mencari orang-orang yang tepat ya, yang bisa kita latih sehingga bisa masuk ke sektor ini. Nah, kalau yang di perguruan tinggi tantangannya beda lagi, tapi hampir sama. Jadi saya bilang, kenapa kita cuma butuh 2 dosen untuk dedicated untuk melanjutkan pelatihan ini. Nah, biasanya dosen-dosen ini cukup punya kesibukan sendiri juga, karena kegiatan di kampus masing-masing juga sudah cukup padat. Sehingga untuk fokus untuk segera mengikuti jadwal yang kami berikan itu juga kadang-kadang agak miss di situ. Lalu kami juga sangat terbatas resource-nya karena dari industri, kami bukan perusahaan pelatihan, jadi tidak begitu banyak resource yang tersedia untuk menjangkau begitu banyak. Jadi kami berharap dari masing-masing universitas ini bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan kerjasama ini, sehingga dari pihak universitas pun punya fokus, sehingga anak-anak ini setelah dilatih, yang saya bilang akan kita masukkan ke talent pool. Nah, mereka pasti punya nilai tambah setelah mereka lulus. Mereka punya sertifikasi industri, pada saat mereka melamar pekerjaan, paling tidak itu ada added value-nya buat mereka. Seperti itu, Pak. Wah, berarti selama perjalanannya memang agak cukup berat juga ya diimplementasi di lapangan ya. Jadi harus kemitraan, kolaborasi ini tidak bisa satu pihak. Iya. Jadi sama halnya kan sebelumnya di episode sebelumnya nih dengan Pak Deputi BSSN. Nah, beliau itu menyampaikan ada 4 yang harus bersinergi, yang harus membangun kerjasama yang nantinya bisa sehingga bisa menghasilkan output seperti apa yang direncanakan. Nah, itu yang pertama dari instansi pemerintah, terus kemudian swasta, terus kemudian dari institusi perguruan tinggi, sama yang satunya itu dari partisipasi masyarakat. Nah, ini jadi dari keempat kolaborasi inilah yang memang yang seperti yang tadi Ibu sampaikan tadi, yang harus benar-benar erat dan saling bahu-membahu untuk membangun tujuan yang akan kita hadapi nantinya di kemudian hari. Karena tantangan kedepannya ini mungkin sangat luar biasa ya, yang kadang-kadang tidak bisa kita prediksi, sehingga masing-masing stakeholder ini punya porsinya masing-masing. Jadi kalau dari industri, kewajiban dan tugasnya ya harus seperti apa, kemudian dari pemerintah, kemudian dari komunitas atau masyarakat, dari perguruan tinggi, sehingga dengan Quad Helix ini kita harapkan apa yang ingin kita capai bersama itu dapat terlaksana dengan baik gitu, Pak. Siap. Sangat luar biasa sekali, Bu. Terima kasih nih, Bu, ini sudah datang ke UNAMIN, terus kemudian memberikan begitu banyak insight baru, begitu banyak membuka wawasan teman-teman khususnya di bidang IT. Kami ucapkan terima kasih banyak loh, Bu. Jauh-jauh sudah datang dari Jakarta untuk yang kedua kalinya ya berarti. Yang kedua kalinya harusnya sih teman-teman mahasiswa ya khususnya harus benar-benar bisa mencoba untuk mengambil bagian ya, Bu ya. Siap. Jadi kalau harapan kami seperti saya sampaikan di awal, sebenarnya tidak muluk-muluk, kami ingin melihat bahwa kami percaya karena kami sudah pernah melakukan dengan salah satu universitas di Sumatera Utara, yaitu ITDEL, yang tadinya juga sama, Pak, masih lambat ya, karena kan mungkin program ini
belum begitu fitting ya dengan dengan mahasiswanya, dan setelah kami kasih pembekalan ketat dan fast track, akhirnya mereka bisa masuk ke ajang kompetisi nasional dan mereka menang. Jadi kami berharap Insya Allah Bu, Insya Allah tahun kita lihat ini ada wajah-wajah baru, jadi bukan dia lagi yang menang ya. Siap Bu. Dalam tahun ini Bu, nanti setelah mungkin kita diskusikan kapan ini timelinenya itu, terus kita siapkan siapa nih yang bisa, kita langsung eksekusi Bu. Aman. Mungkin satu pertanyaan terakhir Bu, mungkin karena kita dibatasi waktu juga. Mungkin ada, karena sebelumnya gini Bu, sebelumnya ya yang tadi sempat out of the record, saya setelah ketemu Ibu itu banyak wawasan-wawasan baru yang saya dapat, terus kemudian banyak insight-insight baru yang saya dapat dari Ibu sendiri seperti itu. Sebagai seorang kalau menurut yang bahasa saya ya, woman hero gitu, kayak belum Pak. Udah Bu, udah ya, udah kita coba terus menginspirasi ya sesama ya. Nah, pertanyaan terakhirnya gini Bu, pesan kepada teman-teman yang ada di wilayah Papua, khususnya di Kota Sorong atau di Provinsi Papua Barat Daya, Kota Sorong, lebih terkhususnya lagi ke teman-teman mahasiswa di UNAMIN dan perempuan. Silahkan Bu. Ya, jadi saya senang sekali ya kadang-kadang diminta juga masuk ke sesi untuk bagaimana menjadi inspirator lah ya, salah satunya. Kebetulan memang perjalanan hidup saya juga sudah mengalami banyak garam. Banyak gejolak-gejolak yang membuat kita sampai kuat hari ini. Tentunya kita banyak belajar. Nah, saya karena kebetulan tidak dari, tadi saya sampaikan Pak, tidak berasal dari background technical, ataupun tidak punya kesempatan mengecap pendidikan S1, ya boleh dibilang saya masih jauh rata-rata kalau dibandingkan teman-teman yang di Huawei. Tapi satu pesan saya untuk teman-teman UNAMIN ya, khususnya perempuan di wilayah timur. Akses pendidikan dari pemerintah maupun dari swasta atau siapapun ya yang saya lihat di sini, semua ingin berkontribusi juga membangun bangsa dan negara ini. Sudah terbuka sangat banyak saat ini ya, tapi saya kira kita melihat dulu apa yang kita miliki saat ini yang kita optimalkan, bukan mencari apa yang tidak ada yang di depan mata kita. Paham. Jadi kadang kita sudah diberikan akses tapi kita tidak memanfaatkan itu dengan baik, sehingga kita merasa bahwa ini bukan yang saya mau, ini bukan yang saya butuh. Tetapi kita harus melihat bahwa seperti kerjasama ini tentunya pembelajaran ini kan suatu nilai yang intangible, yang tidak kelihatan, sehingga bisa digunakan sebaik-baiknya, dan khususnya perempuan ini harus punya semangat, punya semangat dan percaya diri bahwa kita hidup di era teknologi yang begitu canggih. Ini bukan dunia punya laki-laki. Jadi perempuan juga punya kemampuan yang sangat luar biasa, yang harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita bangun kepercayaan diri ini, kemudian kita terus memperbaiki diri dan belajar lebih baik lagi, sehingga kita bisa menjadi contoh teladan bagi yang lainnya. Luar biasa. Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Terima kasih banyak Ibu. Ada lagi. Jadi gini Bu, semua narasumber kami di podcast ini tuh pertanyaan terakhirnya, penutupnya itu satu. Satu kata buat UNAMIN. Satu kata buat UNAMIN. UNAMIN bisa. UNAMIN bisa. UNAMIN bisa, karena UNAMIN saya begitu ketemu Pak Rektor kemarin itu, saya yakin beliau juga sudah memberikan semacam komitmen ya secara face to face, bahwa beliau berterima kasih dan dia bilang ini bisa kita lakukan bersama. Dengan satu kata bisa ini kita harus wujudkan dan kita akan lihat hasilnya. Siap. UNAMIN bisa. Siap. Terima kasih banyak Ibu sudah datang ke studio kami yang cukup kecil ini.
Terima kasih atas insight-insight baru. Semoga teman-teman di luar sana bisa mengambil pelajarannya dan kemudian bisa memanfaatkan kesempatan yang ada khususnya dari program yang dimiliki oleh Huawei. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Yang info yang saya dapat besok sudah balik ke Jakarta. Ya, besok kami akan kembali ke Jakarta. Hati-hati, safe flight Ibu. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Iya, semoga kunjungan berikutnya saya sudah bisa melihat hasil ya. Amin, 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 amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Baik teman-teman, itulah tadi diskusi kita bersama Ibu Yenti Joman selaku Direktur Government Affairs Huawei Indonesia. Semoga bermanfaat dan harusnya teman-teman mahasiswa UNAMIN khususnya harus ambil bagian. Baik teman-teman, itulah tadi diskusi kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk follow and subscribe semua sosial media yang dimiliki UNAMIN TV. Itu saja dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode. Oke. Terima kasih banyak Bu.